Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam alladzi ja'a bi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Masih kita menikmati hidup ini yang harus kita syukuri dengan rasa hikmah, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, yang mana kita kurang baik menjadi baik, yang tidak baik bagaimana kita perbaiki. Kali ini video yang saya unggah atau yang kita bikin di YouTube ini dengan cara belajar bersama-sama menggali ilmu agama, dan keterangan ini masih dalam kategori pertanyaan 10. Qultum inna jannatal haqqu walam ta'malu laha. Kamu mengatakan sesungguhnya surga itu ada nyatanya. Walam ta'malu laha. Tetapi kamu tidak beramal untuk apa yang Anda inginkan. Apa amalnya? Anda sadar hidup di dunia itu harus berbuat baik, kita harus ibadah kepada Allah. Tapi Allah tidak mengatakan silakan kamu beribadah kepada saya gini-gini, tidak. Silakan Anda mau apa terserah Anda. Karena semua itu Allah memberikan kebebasan kepada kita, yaitu berupa akal. Silakan Anda pikirkan. Yang baik Anda akan mendapatkan tempat yang baik, yang salah Anda akan mendapatkan tempat yang salah. Tapi saya yakin Anda orang-orang normal, kita semua orang-orang yang normal, kita masih punya rasa yang kalau kita kena kebakar api aja merasa sakit. Dan kalau berjalan di saat panas terik matahari di atasnya pasti akan merasa kepanasan. Dan Anda apabila kena silet juga akan Anda merasakan sakit. Maka Anda berpikirlah dengan positif. Kalau Anda tidak mau kena silet, Anda harus benar-benar memakai silet itu dengan caranya yang tidak salah, menyalahi aturan. Kalau Anda berjalan di saat siang Anda panas, kalau Anda punya mobil, maka nyalakan AC-nya. Tapi kalau Anda berjalan di terik matahari, Anda tidak memakai payung atau tidak memakai alat bantu untuk menaungi diri Anda, maka Anda akan kepanasan. Tapi kalau Anda sadar bahwa ini panas ini kita harus berlindung dari panas ini, maka kita ini punya akal, maka bawalah payung atau apapun, sedikitnya kita akan meringankan. Dan sama apabila amal Anda sadar bahwa surga itu ada hak, benar-benar nyata, maka Anda jangan menjauhi dari amalia surga. Kenapa Anda malah mengikuti amalia kesenangan dunia? Tahukah amal kesenangan dunia itu apa? Amal kesenangan dunia itu adalah amal yang ada di sekelilingnya neraka. Amal yang berkaitan dengan jannah, maka itulah Anda tepat kalau saat ini sedang belajar bersama-sama, yaitu belajar memperbaiki diri. Memperbaiki diri dengan cara apa? Anda belajar tentang sholatnya bagaimana Anda itu mengaplikasikan sholat Anda di dalam kehidupan dunia Anda. Contohnya, Anda melakukan sholat wajib,
Sholat wajib itu adalah amalan menuju ke surga. Karena apa? Hak sebagai orang Islam apabila mempunyai amalia yang bagus dan itu diridhoi oleh Allah, maka Anda akan menempati salah satu tempat yang ada di surga. Tapi apabila Anda merasa jadi orang Islam tidak melakukan kewajibannya sebagai orang Islam, maka disitulah Anda akan mendapatkan siksa yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita itu dulunya tidak melakukan sholat? Ya silakan kita pikirkan sendiri. Apa solusinya? Bagaimana caranya? Maka dari itulah kita tidak rugi bergaul dengan seorang ulama, bergaul dengan ustadz, bergaul dengan orang-orang yang mengerti, bukan meminteri. Itu sangat membantu dalam kehidupan kita. Di mana dalam perjalanan kehidupan kita, apabila kita mempunyai langkah yang menyalahi aturan, maka kita akan diingatkan oleh seorang ulama, seorang ustadz, seorang yang pinter. Itu insya Allah akan dikasih tahu atau diberitahukan. Hanya orang-orang yang egoisnya tinggi, hanya orang-orang yang sok-sokan merasa dirinya mampu, padahal Anda, kita semua ini adalah orang-orang yang diciptakan Allah, bukan cukulnya dari tumbuhnya atau keluarnya dari bumbung pring. Bukan dari kerimbul, keluarnya dari sumpil atau dari keong, bukan. Tapi Anda itu memang dari sari bumi yang melalui dikeluarkan rahimnya ibu. Maka dari itulah anak yang keluar dari rahimnya ibu itu adalah arzakul khairul walad. Rezeki yang paling bagus itu adalah anak. Anak itulah yang menjadi cermin kita. Apabila anak itu dikasih makanan yang gak benar, mencari hawaknya, maka disitulah anak juga akan mencerminkan, membalas apa yang jadi perbuatan Anda, apa yang Anda kasih makan kepada anak itu. Dan kelak nanti sama, nanti akan seperti itu. Terkecuali anak Anda akan diselamatkan oleh seorang ulama yang dididik dengan sabarnya, dengan benar-benar memberikan pengertian, maka anak itu bisa akan merubah keturunan yang kotor menjadi bersih. Wa ma yaturqa bihabin nasab. Tidak mesti anaknya maling, tidak mesti anaknya penjahat itu akan jadi penjahat, tidak mesti. Tapi kalau anaknya orang yang seperti yang nggak benar, kalau benar-benar mencari ilmu adabnya, ilmu fikihnya, maka akan tertutup atau terpotong keturunan yang jelek di sana menjadi yang terbaik, menjadi baik. Karena apa? Ikhlas dia mencari ilmu demi orang tuanya, ikhlas mencari ilmu karena pengen menyambung perjuangannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepengen berguna bagi umat, bagi negara. Nah inilah bagi agama, inilah yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita yang sedang kita yang masih dikasih kehidupan ini, diberi kesempatan ini, maka pergunakanlah, jangan sia-siakan. Nggak tahu apakah 1 menit lagi, 1 jam lagi, atau nanti malam, atau kan nanti besok, atau nanti minggu depan, kita mati tidak tahu. Sebelum itu terjadi, maka lakukanlah yang terbaik buat ibadah dirimu sendiri. Maka itulah amalia surga. Kalau amalia surga itu Anda tahu ke surga, pasti Anda pengen masuk ke dalam surga. Terkecuali Anda itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai akal dan tidak mempunyai hati. Mestinya orang itu majnun, orang itu gila, orang itu tidak sadar, bukan tidak sadar tapi benar-benar tidak sadar, min hazal akli, setengah hilang akalnya, bisa jadi nanti juga hisabnya beda lagi. Dan itulah kenyataannya. Kalau Anda benar-benar sadar bahwa surga itu ada, apabila Anda menginginkan masuk ke dalam surga, maka lakukanlah apa yang jadi aturannya Allah, apa yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa insyaallah, saya yakin orang-orang Majelis Jamiah Ruwet dimanapun berada, Anda adalah orang-orang yang sadar dan mau menyadari dan menginginkan kumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lakukanlah
dengan yang baik, apa yang jadi aturannya Allah, aturan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.